Shalom semuanya. Selamat pagi. Mari kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang ke rumahnya. Mari kita mulai dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan kalau kami boleh Tuhan datang ke rumah-Mu dengan sukacita Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan hari ini menjadi pengingat kami Tuhan bahwa kami harus punya hubungan dengan Engkau lebih lagi Tuhan, lebih dekat lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan, yang pakai setiap dari kami untuk kami punya telinga seperti seorang murid yang mau mendengar, punya hati juga seperti seorang murid yang mau belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar beracaralah pada ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku penghiburan. Bapa segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Mari saya undang semua untuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan hanya Engkau. Hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku penghiburan. Bapa segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Bapa segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi kita mengatakan Bapa segala yang baik, semuanya Tuhan itu datang dari Engkau Tuhan. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Semuanya Tuhan dari manusia.
semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Bapa segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Mari kita katakan semua yang baik, semua yang baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan, itu hanya karena Engkau saja Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kudus, ku mengasihi-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Terima kasih. Mari kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan, amin. Kasih tos dulu dong, kanan kiri. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas
Tuhan kita. Silakan duduk. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau arahkan kepada hati kita kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan yang terus kami rasakan Tuhan. Kami semua Tuhan menghargai dan menghormati Engkau Tuhan. Mari kita mau menyanyikan lagu ini. Pujian dan hormat buat Tuhan kita. Amin. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari saya undang semua untuk kita bangkit berdiri. Kita nyatakan kepada Tuhan kita, Sungguh indah tiada tiada taranya Engkau Tuhan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Holy, all creation's cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Let's sing holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, sebagaimana pujian yang kami baru saja nyatakan, bahwa Engkau adalah Allah yang lebih tinggi dari semuanya. Nama di atas segala nama, lebih tinggi dari ketakutan kami, lebih tinggi dari kekhawatiran kami, lebih tinggi dari penyakit, lebih tinggi dari segala hal yang bisa seolah-olah menguasai kami.
tetapi Engkau, nama Yesus lebih tinggi dari itu semuanya. Itu sebabnya setiap kali kami datang kepadamu, kami diingatkan bahwa keputusan untuk datang ke rumah Tuhan adalah dorongan untuk menyatakan Engkau lebih tinggi dari semuanya ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu ya Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa supaya Tuhan Engkau sekali lagi akan menyatakan hatimu melalui hamba-Mu. Engkau menyatakan isi hatimu kepada setiap kami. Dan kami yang sudah hadir, biarlah Tuhan hati kami terbuka kepada Engkau, Roh Kudus. Engkau bekerja, Engkau menjamah setiap kami masing-masing ya Tuhan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, hari ini ketika kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi, kami mengalami pembaharuan, kami mengalami pemulihan, kami mengalami motivasi diubahkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami sekali lagi mengembalikan seluruh hormat dan kemuliaan hanya kepada Engkau saja. Haleluya, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Ya, ini tanggal terakhir bulan April ya, tanggal terakhir bulan April, dan tidak terasa kita sudah hampir menyelesaikan bulan April. Kita mengucap syukur dengan tengah-tengah situasi kondisi ekonomi dunia yang mulai bergoncang, tetapi kalau saya melihat Bapak Ibu masih ada bersama-sama, bahkan di tengah situasi kondisi ini ada yang buka usaha, dan puji Tuhan juga ya saudara. Kadang-kadang kalau semua dipikirkan maka pikiran kita itu tidak akan nyampe ya. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada kita semuanya. Bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Saudara-saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini. Ya, pembicara kita adalah Pastor Ezra Chin. Ya, kami sudah berkenal lama. Ya, Pastor Ezra ini beliau adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di Kinabalu. Kinabalu itu di Malaysia. Ya, bagian Sabah ya, Bapak Ibu sekalian. Dan beliau pertama kali datang ketika berapa tahun yang lalu ke Malang, kemudian di sana kami berkenalan, kemudian mereka membuka sekolah teologi di sana, dan sekolah yang sekarang saya pimpin, Sekolah Tinggi Teologi Satya Bhakti, bekerja sama membantu mereka. Dosen-dosen kami dulu sebelum COVID itu kadang-kadang pergi ke sana. Dan terakhir tahun 2024 kalau saya tidak salah, saya pergi ke Kinabalu bersama dengan Pastor Ezra, diajak jalan-jalan ke Gunung Kinabalu ya, Gunung Kinabalu, daerah yang tinggi, dingin, dan diajak ke sebuah peternakan sapi, saudara, peternakan sapi modern ya. Jadi di flash itu kandangnya bersih. Tetapi ya tetap sama, namanya kandang sapi ya, begitu ya saudara-saudara, tapi minum fresh milk gitu ya, di tempat yang dingin, luar biasa. Terima kasih buat kesempatan, dan kalau saat ini masih bisa bertemu kembali, Tuhan memberikan kekuatan kepada Pastor Ezra untuk berkunjung ke gereja kami di SIF House of Restoration, kita juga senang bersama-sama. Kita siap untuk diberkati, amin. Coba lihat kiri kanan, lihat baik-baik ya. Ya, wow. Kadang-kadang saya melihat Bapak Ibu saudara-saudara ini tiap minggu wajahnya berubah gitu ya. Stefan hari ini juga saya lihat wajahnya lain. Apanya yang lainnya? Rambutnya kali ya. Puji Tuhan ya. Senang ada Ibu Katrina dan teman-teman, Pak Arnold, Pak Ibu Foni dan lain sebagainya. Mari kita akan welcome Pastor Ezra untuk menyampaikan isi hatinya. Mari. Oh, oke.
早上好. Okay, good morning ya. Selamat pagi ya. Okay. Saya sebenarnya dari Malaysia ya. Saya amat berbahagia, bersyukur kerana dapat diundang, dijemput oleh Pak Agus untuk datang untuk melayani di sini. Sebenarnya saya sebelumnya adalah sini pastor untuk beberapa gereja di Sabah ya. Untuk tahun lalu saya sudah melepaskan kepada semua orang-orang muda ya, kerana kita mulakan pelayanan dengan pelayanan universitas di Kota Kinabalu. Selepas itu kita membuka cabang-cabang yang juga gereja kita sebenarnya ada 3 kebaktian ya. Wai, Sangwai. Okay, bahasa dan juga bahasa Inggeris ya. Dengan itu hari ini kita akan mengambil masa untuk Tuhan berbicara dengan kita. Kerana tema yang telah diberikan oleh Pak Agus kepada saya ialah mengasihi Tuhan sepenuh hati. Mengasihi Tuhan sepenuh hati. Saya akan membaca 3 firman ini sebelum kita akan doa dalam pembukaan. Mari kita membaca bersama-sama. Kita akan membaca dalam perterjemahan baru ya, TB. Markus pasal 12 ayat 30. Markus pasal 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi kerana Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami mengasihi, kami tahu tiap-tiap pagi belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu sentiasa baru dalam hidup kami Bapa. Tiap-tiap pagi Bapa, kami bernafas dengan kesyukuran kerana Engkau yang memberi kami kehidupan yang kekal dalam kasih karunia Tuhan. Kami juga tahu Bapa bahawa kasih-Mu yang indah telah menjamah kami menjadi anak-anak-Mu Bapa. Sekarang ini Bapa, kami mahu membuka Bapa roh kami Bapa, hati kami, jiwa kami dan akal budi kami untuk Bapa, untuk-Mu dalam Yesus Kristus menjamah kami, supaya firman-Mu itu akan menjadi sesuatu pedoman dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus bahawa Engkau akan mengurapi firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa di dalam nama Yesus bahawa Engkau akan membuka telinga rohani kami untuk memahami apa sebenarnya maksud pengertian kasih Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mahu berbicara tentang hal yang sangat penting. Saya rasa hal yang sangat penting dalam hidup orang percaya, yaitu mengasihi Tuhan. Kadang-kala bisa tetap datang ke gereja, ya, tetap melayani, tetap menyanyi, tetap memberi persembahan. Ada kalanya hati kita mulai jauh dari Tuhan.
Ya, dari luar kelihatan baik, tetapi di dalam kasih mulai dingin. Doa mulai hamba. Firman Tuhan mulai terasa biasa. Pelayanan mulai terasa berat. Ibadah mulai menjadi rutinitas. Kerana itu, hari ini firman Tuhan membawa kita kembali kepada pertanyaan yang paling dalam. Apakah saya sungguh-sungguh masih mengasihi Tuhan? Tuhan tidak bertanya lebih dulu, seberapa sibuk kamu. Tuhan tidak bertanya lebih dulu, seberapa banyak kamu tahu. Tuhan tidak bertanya terlebih dahulu, seberapa berat pelayananmu. Tetapi Tuhan melihat ini. Tuhan melihat hati kita. Dan kabar baiknya, Tuhan tidak datang untuk menghukum kita. Tuhan tidak menghakimi kita. Tuhan datang untuk memanggil kita kembali kepada kasih yang hidup. So hari ini saya akan memberi 4 pencerahan tentang kasih Tuhan pada pagi hari ini. Pertama, ialah kasih kepada Tuhan adalah yang terutama. Kasih kepada Tuhan adalah yang terutama. Kalau kita melihat dalam pembacaan Markus 12 tadi, Yesus sedang ditanya oleh seorang ahli Taurat, seorang Farisi, tentang hukum yang paling utama. Pada zaman itu, dalam perjanjian lama, orang Yahudi mengenal banyak hukum dan perintah. Ya. Tetapi ketika Yesus menjawab, dia tidak membuatnya rumit. Yesus langsung membawa semua orang kembali kepada pusat kehidupan rohani. Kasih. Pusat kehidupan rohani kita adalah kasih. Ya. Itu sebabnya dalam Markus pasal 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Kuncinya segenap. Segenap apa? Segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dia buat satu tambahan daripada ulangan, ya, segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Sebenarnya ini bukan satu perintah. Tuhan tidak memberi satu perintah yang kecil. Sebenarnya ini adalah satu perintah utama kepada tiap-tiap kita yang mengasihinya. Artinya dalam hidup yang orang percaya, kasih kepada Tuhan bukan tambahannya. It's not added on. Ya, in English say added on. Kasih kepada Tuhan adalah center of your life. Kasih kepada Tuhan adalah pusat kehidupan kita. Dengan itu kita boleh melayani, kita boleh memberi, kita boleh menyanyi dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita boleh belajar firman Tuhan, tetapi semuanya harus lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kasih kepada Tuhan hilang, pelayanan bisa menjadi beban. Kalau kasih kepada Tuhan dingin, ibadah bisa menjadi rutinitas. Kalau kasih kepada Tuhan pudar, ketaatan bisa terasa seperti paksaan. Di sini Yesus sedang mengingatkan bahawa inti hidup rohani bukan hanya melakukan banyak hal untuk Tuhan, tetapi hidup dengan Tuhan dan mengasihi Dia. Perintah ini juga berakar dari Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 dalam perjanjian lama, yaitu pengakuan iman umat Israel. Ya, dengarlah hal orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi sejak awal Tuhan memanggil umatnya bukan hanya untuk takut kepadanya, tidak, saudara yang kukasihi, tetapi untuk mengasihinya. Tuhan bukan hanya mau ditaati sebagai raja, Tuhan juga mahu dikasihi sebagai Bapa. Saudara-saudari yang kukasihi, ini sangat menguatkan. Tuhan tidak hanya mencari tangan kita, Tuhan mencari hati kita. Dia tidak hanya mau aktivitas kita, Dia mau kasih kita, Dia mau kedekatan kita, Dia mau hati yang kembali kepadanya. Saya ada dua anak, nama satu ialah Joel, yang bonsu sulung Jonathan sekarang bekerja di Kuala Lumpur. Joel sekarang bekerja di Singapura. Ya, bayangkan sebagai seorang ayah yang sudah tua, umur saya 60 tahun, ya. Anakku tinggal jauh dan sangat jarang pulang, tak pernah pulang. Macam Ibu Lily, ya. Saya tanya kepada Ibu Lily, anak ada pulang tak? Tak ada. Ya. Jarang pulang sebenarnya kerana mereka fokus kepada kerja mereka. Ya, setiap malam sebagai seorang ayah, saya duduk di ruang tamu, mau tunggu telefon mereka, ya. Kerana Zoom kita ialah hari Ahad, family time ialah Ahad malam. Tak cukup. Ada kala dalam hati saya kata, baliklah untuk 2-3 hari. Ya, kerana saya rindu kepada anak-anak saya. Ya. Bayangkan satu hari anak Pak Agus pulang. Bagaimana respon kita kepada anak kita? Kasih. Kerinduan itu. Bila dia kata terlalu sibuk, Pak, Daddy terlalu sibuk. Adakah kau akan memarahi anakmu? Tidak. Kamu akan mengasihinya lebih banyak. Itulah cara Tuhan Yesus mengasihi kita. Maupun kita jauh darinya, Dia masih mengasihi kita. Bapa kita tidak langsung memarahi kita. Dia hanya akan memeluk anaknya dan berkata, Bapa hanya rindu denganmu, kerana Bapa mau dekat denganmu. So, saudari yang dikasihi Tuhan, sering kali kita berfikir Tuhan hanya menunggu pelayanan kita. Kita berfikir Tuhan hanya menunggu hasil kerja kita. Tetapi lebih dalam dari itu, saudara yang kukasihi, Tuhan rindu hatimu. Tuhan rindu hatimu. Amen. Tuhan mau kita pulang kepada kasih-Nya, saudara yang kukasihi. Pencerahan yang kedua, mengasihi Tuhan berarti memberi seluruh hidup. Cakap seluruh hidup kepadanya. Yesus berkata, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kata penting di sini adalah segenap. Segenap berarti seluruh, bukan setengah.
Maya pun Kontong wa kau maya pun Kotong yang lah Maya pun No half. Bukan sisa-sisa, saudara yang kukasih. Bukan hanya hari Minggu. Bukan hanya waktu kita ada masalah. Yesus menyebut hati. Yesus menyebut jiwa. Yesus menyebut akal budi. Dan Yesus menyebut kekuatan. Untuk menunjukkan bahawa apa? Kenapa? Tuhan layak menerima seluruh hidup kita. Amen. Tuhan layak menerima keseluruhan kehidupan anda. Mari kita expound sedikit dengan segenap hati. Hati berbicara tentang pusat kasih. Ya, it's the center of love. Hati, keinginan kita, our desire dan prioritas kita. Pertanyaannya, siapa yang paling utama dalam hatimu hari ini? Apakah Tuhan masih yang pertama? Is God still your first love? Atau Tuhan sudah pelan-pelan digeser oleh wang, pekerjaan, kenyamanan, ketawaran hati, kelukaan hati, ambisi, atau pengakuan manusia. Seringkali kita tidak langsung meninggalkan Tuhan. Tak ada. Kita love Jesus. Kita hanya mulai memberi Tuhan setengah sahaja. Setengah waktu, setengah perhatian, setengah tenaga, setengah kasih. Tetapi Tuhan mahu berbicara hari ini kepadamu. Tuhan mahu berkata sesuatu pagi hari ini. Ini kata profetik ya. Tuhan berbicara pagi hari ini. Kasihilah aku dengan segenap hatimu. Elemen yang kedua, dengan segenap jiwa. Jiwa berbicara tentang apa? Keseluruhan kehidupan kita sebagai pribadi yang hidup. We are all alive. We are living beings. We can feel. Kita boleh merasa. Kita boleh bergumul. Kita boleh menangis. Kita boleh berharap. Dan berjalan bersama Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dengan segenap jiwa. Berarti kita tetap milik Tuhan dalam segala musim. Amen. Kita milik Tuhan dalam segala musim. In all seasons. In good season, in bad season, in victory or in defeat. Saat senang kita mengasihi Tuhan. Saat susah kita tetap mengasihi Tuhan. Amen. Saat doa dijawab, kita mengasihi dan bersyukur. Saat doa belum dijawab, kita tetap percaya. Amen. Kasih yang sejati bukan hanya emosi sahaja dalam ibadah. Emosi is good. I love your worship just now. Your worship thing is good, Pak Agus. Especially the pianist. Very really play by the Spirit. Very good. Good. Let's give them a clap. Let's give them now. The worship leading is Eric kan nama dia. Eric. Keep going加油Put more oil, anointing oil. Ya. Kasih yang sejati tetap bertahan dalam penggumulan. Amen. Ya. I hope you can sense my spirit. Ya, you sense my spirit. God love you all. Thirdly, elemen yang ketiga dengan segenap akal budi. Kenapa akal budi? Tuhan juga meminta fikiran kita.
Mengasihi Tuhan bukan hanya soal perasaan. Mengasihi Tuhan juga berarti membiarkan firman Allah, firman Tuhan membentuk cara kita berfikir. Kalau fikiran kita dipenuhi ketakutan, firman Tuhan membawa damai. Kalau fikiran kita dipenuhi kepahitan, firman Tuhan mengajar pengampunan. Kalau fikiran kita dipenuhi kekhawatiran, firman Tuhan mengingatkan bahawa Tuhan tetap setia. Kasih kepada Tuhan hanya masuk sampai ke cara kita berfikir. Amen. Baru baik dari sesama. Saya letak sini saja. Boleh. Elemen yang keempat. Kerana saya sudah mengajar 1 minggu 2 sekolah Alkitab, nanti minggu ini akan pergi ke Solo untuk mengajar 1 lagi. Keempat, elemen yang keempat, the fourth element, with all your strength, dengan segenap kekuatanmu. Kekuatan berbicara tentang tenaga. Kekuatan berbicara tentang waktu. Kekuatan berbicara tentang tubuh kita. Kekuatan berbicara tentang kemampuan kita, kesempatan kita dan sumber daya kita. Kasih yang sejati pasti kelihatan maksudnya. Ya mesti dilihat. Bukan hanya berkata. It's not just saying I love you. Kalau kamu tahu, saya sudah 33 tahun berkahwin dengan isteri yang ku sayangi. Ni dia tahu cara kita berbicara, cara kita romantis. Umur dia 57, saya 60 tahun ya. Kita tidak hanya berbicara, kita akan berkorban bersama-sama. Kita akan selalu mengasihi di antara satu sama lain. Sama dengan Tuhan. Tidak boleh berhenti mengasihi Tuhan. Amen. Bayangkan kalau satu hari kamu tidak macam saya suami, saya tak akan beritahu, dia tak bagi. Saya selalu begini, I love you darling. Okey tak? Pas? Telefon, I miss you darling, I love you. Dia tahu. Sekarang sini, tiap-tiap kali saya telefon dia, bayangkan satu hari saudara-saudari tidak kata I love you. Bayangkan. Sama dengan Tuhan. Mesti berbicara dengan Tuhan. Tuhan, aku mengasihimu. Ini maksudnya terlihat dalam hidup sehari-harian. Terlihat dari cara kita memakai waktu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Terlihat dari cara kita mengambil keputusan, our decision making. Terlihat dari cara kita bekerja. Terlihat cara kita melayani. Terlihat cara kita menjaga hidup yang kudus ini. Amen. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan berarti berkata, Tuhan, hidupku milikmu. Hidup ini Tuhan milikmu. Pakailah aku untuk kemuliaan-Mu. Dia tahu masalah saya. Tapi saya sudah cakap dengan Tuhan. Apa jua pun, saya akan membuat yang terbaik untukmu, untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Pencerahan yang ketiga, kita bisa mengasihi Tuhan kerana Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Ini bahagian yang sangat penting dan sangat menguatkan actually. Kadang ketika kita mendengar perintah untuk mengasihi Tuhan, kita merasa tertuduh. Ya, kita berkata, Tuhan, saya gagal mengasihimu. Ya, saya tidak cukup mengasihi Tuhan. Saya sudah dingin Tuhan. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berhenti pada perintah, saudara yang kukasihi. Firman Tuhan juga menunjukkan sumber kasih itu dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes pasal 4, 7 dan 8 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Tuhan, dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan. Today, if you don't love your neighbor, you do not know love of God. Tetapi kalau kamu mengasihi jiran tetangga anda mengenal Tuhan. Sebab Allah adalah kasih. Perhatikanlah dengan baik-baik kalimat ini. Kasih itu berasal dari Allah. Artinya kasih kita kepada Tuhan bukan dimulai dari kekuatan. Kasih kita dimulai dari kasih Allah kepada kita. His first love us. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-19 dari 1 Yohanes 4. Kita mengasihi kerana Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini ialah Injil yang indah. Ya, kita tidak mengasihi Tuhan supaya Tuhan mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan kerana Tuhan itu sudah dahulu mengasihi kita. Allah mengasihi kita ketika kita masih lemah. Allah mencari kita ketika kita jatuh darinya. Allah sabar kepada kita ketika kita keras hati. Allah mengampuni kita ketika kita datang dengan pertobatan. Ya, saudara, kasih Allah bukan kasih yang menunggu kita sempurna. You cannot be perfect. Nobody is perfect, yeah. But God loves us because of our imperfection, because we still love Him. Amen. Disalib, Yesus membuktikan kasih itu. Dia memberikan hidupnya bagi kita. Dia menanggung semua dosa kita. Dia membuka jalan supaya kita kembali kepada Bapa kita. Jadi kalau hari ini hati kita dingin, ya, jangan hanya berkata saya harus lebih kuat. Jangan. Katakanlah, Tuhan, sentuhlah hatiku dengan kasih-Mu. Pemulihan kasih kepada Tuhan dimulai ketika kita kembali melihat betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. That's it. I wish you come back to the first love. Bayangkan semasa kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kamu, kegairahan kamu, passion kamu, ya, kasih kamu, wah, kamu boleh lari sampai batu-batu kilometer, ya, untuk mengasihinya. Hari ini, let us come back to God. Boleh? Saya tahu banyak penggumulan, especially now. Tetapi ingat, kasih Tuhan ada di situ. Tuhan mau mengasihi kita. Ada seorang anak kecil menggambar untuk ayatnya. Take picture, ya. Do you like, when your son small and take picture, your picture? Ya, gambarnya tidak rapi, ya, ada kalanya. Garisnya miring, warnanya keluar dari batas, ada kalanya. Kalau dinilai secara seni, ya, arts,
Mungkin gambar itu biasa saja, ya. Tetapi kalau anakmu datang kepadamu dan berkata, "Bu, Pak, ini untuk ibu atau Pak, Bapak, aku buat kerana aku sayangkan ibu bapa saya." Apa bayangkan ayah itu menerima gambar itu dengan mata berkaca-kaca. Kenapa? Mengapa? Bukan kerana gambar itu sempurna, ya, tetapi kerana gambar itu keluar dari hati yang mengasihi ibu bapanya. Saudara, mungkin pelayanan kita tidak sempurna, mungkin doa kita sederhana, mungkin iman kita sedang lemah, mungkin kita merasa tidak sehebat orang lain. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, Tuhan menerima kita. Kerana Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kasih kita, Tuhan melihat kerinduan kita untuk kembali. Jangan berkata, "Ya, saya tidak punya apa-apa untuk Tuhan." Mulailah dengan memberi hati. Give your heart to Jesus Christ again. Amen. That's a prophetic for them. I've been praying for this. Ya. Kita akan tutup dengan ini, ya. Poin yang keempat, pencerahan yang keempat. Kasih kepada Tuhan melahirkan ketaatan yang hidup. Ketaatan yang hidup. Kasih yang sejati tidak berhenti pada feeling, nothing more than feeling, ya. Kasih yang sejati akan menghasilkan ketaatan. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ayat ini tidak berarti kita diselamatkan oleh ketaatannya. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, the grace of God. Tetapi ayat ini menunjukkan bahawa kasih yang benar akan menghasilkan hidup yang taat. Ketaatan tanpa kasih terasa berat. Tetapi ketaatan kerana kasih menjadi penyembahan. Kalau kita hanya taat kerana takut dihukum, kita akan cepat lelah. Betul. I've seen a lot in my years as a pastor. Kalau kita hanya melayani kerana ingin dilihat orang, kita akan cepat kecewa. Kalau kita hanya beribadah kerana kebiasaan, hati kita mudah kering. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, ketaatan menjadi respon kasih. Yes, your ketaatan, your obedience is your response of love to Him. Kita berkata, "Tuhan, aku mau hidup benar kerana aku mengasihi-Mu. Tuhan, aku mau mengampuni kerana Engkau sudah mengampuni aku. Tuhan, aku mau setia kerana Engkau lebih dahulu setia. Tuhan, aku mahu melayani bukan untuk dipuji, tetapi kerana Engkau layak dipuji." Saudara, Tuhan tidak hanya mau ditaati, Tuhan mau dikasihi. Dan ketika kasih kepada Tuhan hidup, ketaatan tidak lagi menjadi beban. 60 years old, still like mad. Dia tahu tak berhenti. 1 bulan akan melayani di Indonesia, di sekolah Alkitab dan di gereja-gereja. Jadi aplikasi praktik untuk anak-anak muda di sini. Thanks you. Enggak? Okay. Jadi bagaimana kita mengasihi Tuhan secara nyata? Pertama, first thing, kembalikan Tuhan ke tempat pertama. Give God the first place of your life. Jangan biarkan Tuhan hanya menjadi tambahan yang saya cakap tadi, add on dalam hidup kita. Jadikan prioritas kehidupan anda. Kedua, bangun kembali. Saya rasa
Ini dari hati ke hati. Tuhan. Mungkin ini kali terakhir saya datang ke sini, saya tak tahu. Ya, But I want to share to you. Bangun kembali mezbah pribadi. Your personal altar. That's what I feel for this church. Ambil waktu untuk berdoa, membaca firman, menyembah Tuhan secara pribadi, datang ke hadiratnya. Saat teduh mau berbicara jujur kepada Tuhan. Be honest with God. God will bless you. God will put the favor perkenaannya kepada kehidupan anda. Bila anda real dengan dia. God love people who are real. You make mistake, it's okay. You are not good, it's okay. But if you real with Him, God will bless you. Take note of this. Ketiga, jaga hati dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang memadamkan kasih. The small things that gonna remove the love of God in your life. Seperti kepahitan, seperti kekecewaan, yang kompromi kecil, dosa tersembunyi, kesibukan tanpa batas. Semua ini bisa membuat hati kita dingin kepada kasih Allah. Keempat, taat dalam hal kecil. Dia tahu saya, hal kecil pun, apa pun juga, saya lebih meneliti hal kecil, bukan hal besar. Bukan apa, menjadi missionaris Indonesia yang pertama, Malaysia, orang Malaysia yang menjadi pendeta missionary Indonesia. Ya, taat dalam hal kecil, kasih kepada Tuhan, sering terlihat dalam kesetiaan sederhana setiap hari. Saya akan tutup di sini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan sepenuh hati adalah inti hidup orang percaya. Amen. Tuhan tidak mencari sisa hidup kita, ya. Tidak hanya mencari aktivitas kita. Saya nak ulang balik. Tuhan mencari hati kita. Dan ingatlah ini pesanan pastor, seorang yang mengasihi tiap-tiap di sini. Ya. Kita tidak mengasihi Tuhan supaya Dia mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan kerana Dia sudah lebih mengasihi kita. Hari ini Tuhan memanggil kita kembali kepada kasih-Nya. Bukan kembali kepada agama yang dingin. Bukan kembali kepada rutinitas yang kosong. Ya, saudara. Tetapi kembali kepada kasih yang hidup. Saat kita kembali mengasihi Tuhan, ibadah menjadi hidup. Amen. Pelayanan menjadi kesukacitaan. Ketaatan menjadi penyembahan. Hidup menjadi mezbah bagi kemuliaannya. Mari kita berdiri. Haleluya. Ramasatara baba baba. Saya mau nyanyi sikit, ya. You help me to play this song. Saya mau satu orang penyembah datang. Eric, can you datang? I want you to sing. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita angkat tangan dan mengasihi Tuhan. Cinta Dia. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Kerana Dia ialah Abba Father. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu.
cinta Yesus. Saudara-saudara, kadang-kadang kita bisa mencintai seseorang tanpa harus mengatakan. Tapi tahukah, ketika kita mengatakan, aku sayang kamu, aku cinta kamu, pasangan kita sekalipun dia menerima kebaikan, menerima apa yang kita lakukan, tetapi ketika kita mengutarakan isi hati kita, bahwa aku mencintai kamu, itu menjadi berbeda. Kenapa? Karena ketika kita berani mengatakan, kita juga berani menyampaikan bahwa kadang-kadang mungkin aku tidak seperti yang aku katakan, tapi hari ini aku ingin mengatakan bahwa aku mau belajar mencintai engkau. Mari kita mengatakan kepada Yesus, kepada Tuhan, Yesus, aku mau cinta kepadamu, aku mau belajar mengasihi engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara-saudara, saya mengajak kita meresponi firman Tuhan ini. Ada kalanya banyak hal yang membuat cinta kita kepada Tuhan itu berkurang, atau bahkan kita menjadi tawar. Firman Tuhan mengingatkan kita mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Itu artinya ketika kita seperti sulit mengasihi Dia, kita sekali lagi membuka hati kita untuk menerima kasih yang dari Dia, mengizinkan kasih-Nya menjamah hati kita, mengizinkan kasih-Nya kembali menyegarkan kita. Itu yang pertama. Mari kita meresponi firman Tuhan. Tuhan, apabila ada hal-hal yang lain yang menyebabkan Engkau menjadi yang kedua, Engkau menjadi ketiga, Tuhan, aku mau belajar mengatakan kepadamu, aku mengasihi Engkau Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, adakah Tuhan ingatkan kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal, kita tahu mereka membutuhkan kasih Tuhan, keluarga mereka membutuhkan kasih Tuhan, hidup mereka membutuhkan kasih Tuhan. Saat ini juga di dalam kasih kita kepada Tuhan, kita mau mengingat mereka. Kita jangan menghakimi mereka, kita jangan menuduh mereka, karena kita tidak terlalu tahu isi hati mereka. Yang kita tahu kalau Tuhan taruh hati ini mengingat mereka, mengingat wajah mereka, mengingat nama mereka. Dengan kasih kepada Tuhan, kita mau menaikkan doa kepada Tuhan dan mendoakan orang-orang yang kita kasihi itu supaya kasih Tuhan datang kepada mereka. Amin. Amin, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu kasih-Mu sekali lagi Tuhan. Tuhan, aku perlu kasih-Mu Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, ketaatan kita bukan menjadi beban, pelayanan kita bukan menjadi beban, tetapi menjadi sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya, 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 haleluya. Kasih-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oh, pulihkan kami Tuhan dengan kasih-Mu.
Kami mau belajar mengasihi Engkau dengan segenap hati. Haleluya, dengan segenap jiwa. Kadang-kadang Tuhan kami merasa berat, kami merasa hampa, merasa kering. Kami mau mengangkat Engkau dengan jiwa kami Tuhan, untuk kami mengasihi Engkau dengan segenap jiwa. Kadang-kadang akal budi kami ya Tuhan, ada banyak hal yang kami pikirkan. Akal budi kami dipenuhi oleh berbagai macam beban. Apa yang kami harus selesaikan, sampai-sampai Engkau tidak lagi punya tempat. Bahwa Engkau adalah Allah yang ketika akal budi kami terbatas, kami masih bisa berkata, Tuhan, kami mau belajar mengandalkan Engkau. Kami mau mengasihi Engkau dengan akal budi kami. Dan kami mau mengasihi Engkau dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan. Tubuh kami kadang-kadang lemah. Kalau ada di antara kami yang sakit Tuhan, akhirnya Tuhan Kau menjamah tubuh kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah tubuh kami dan menyembuhkan. Demikian juga Tuhan, kami mau mengasihi kami Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan, juga dengan segenap kekuatan kami ketika kami mengingat orang-orang yang perlu kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau melawat mereka Tuhan. Kami mau berdoa apabila ada anggota keluarga kami yang kami tahu mereka perlu kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan kasih-Mu kepada mereka, sehingga mereka dimampukan untuk kembali kepadamu Tuhan. Kalau ada di antara anggota keluarga kami orang-orang yang kami terus menerus membawa di dalam doa, tapi kadang-kadang itu kemudian menjadi rutinitas karena kami belum melihat perubahan. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu kepada mereka, sehingga Tuhan Engkau nyatakan ada pembaharuan, ada perubahan. Terima kasih ya Tuhan, dan terutama Engkau melawat kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kalau ada di antara saudara-saudara yang kekasih membutuhkan secara khusus, ada doa-doa yang Tuhan, yang sebenarnya melalui firman Tuhan sedang menjamah hatimu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kau lihat tangan yang terangkat Tuhan. Kau berikan kekuatan yang baru. Kau nyatakan dirimu di dalam cara yang baru. Kami merindukan cara yang baru Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, dan berkati seluruh hidup kami. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Silakan Henry, sampaikan pengumuman. Shalom teman-teman, saudara-saudara, syukur bisa hadir lagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Pendeta Esra atas pesan-pesan firman-Nya ya. Bersyukur sekali tadi yang pesannya itu apa? Katakan sama pasangan, saya mengasihimu. Wih, itu sulit ya? Bukan sulit sih, saya sudah mengasihi kok, ngapain ya? Biasanya begitu ya. Kita Asian, kita alibinya Asian doesn't talk. Kita adu, ya, nanti kita bikin tantangan satu-satu ya, para pasangan-pasangan ya. Yang cowok, kalau cewek, tantangan juga bagi mereka ya. Tapi ya kita coba ya nanti ya untuk icebreaker kita nanti next kegiatan kita ya. Ya, bersyukur teman-teman sekali lagi, dan sebelum pengumuman diumumkan, kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa sekali lagi untuk menyambut persembahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pesan-Mu kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau setia memberikan kebijaksanaan-Mu Tuhan pada kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami ingin bersyukur Tuhan atas apa yang telah Engkau berikan pada kami. Dan kami serahkan dan kami persembahkan ini semua hanya dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman bisa secara online maupun secara cash ya, yang akan dibagikan oleh Asher persembahannya. Saya akan bacakan ayat renungannya ya.
Matius 15 ayat 30 dan 31 ini terjemahan sehari-hari ya. Banyak orang datang kepadanya, kepada Yesus, membawa orang-orang yang timpang, yang buta, yang lumpuh, yang bisu, dan banyak lagi orang sakit yang lain. Mereka meletakkan orang-orang itu di depan Yesus dan ia menyembuhkan orang-orang itu. 31, orang banyak yang ada di situ heran sekali waktu mereka melihat orang bisu dapat berbicara, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, dan orang buta melihat. Lalu mereka memuji-muji Allah bangsa Israel. Ya, kalau kita ini meniru atau meneladani Yesus, ya inilah yang harus kita lakukan hati kita waktu mempersembahkan sesuatu ya. Yesus mempersembahkan pada orang sakit, orang timpang, orang buta, dan pada akhirnya yang dipuji adalah Tuhan. Jadi kiranya apa yang lahir dari hati persembahan kita adalah hati yang ingin, ya itu tadi, membantu orang timpang, yang kiranya gereja kita yang akan meneruskan ya apa yang telah kita berikan pada orang-orang yang tadi itu ya, timpang, buta, lumpuh, dan akhirnya yang dipuji siapa? Allah bangsa Israel. Ya, bersyukur, terima kasih atas persembahan dan perpuluhannya untuk teman-teman para jemaat. Pengumuman setelahnya adalah more moment of restoration ya, setiap hari Selasa. Nah, tiap minggu depan ini, Selasa ini akan diadakan secara onsite ya. Jadi dihimbau supaya para KTB leaders, para pillars datang ya secara onsite, dan kita mau membangun kembali suasana doa yang secara onsite ya, karena bagaimanapun juga banyak keterbatasan lah kalau secara online, dan kita ingin membangun itu ya, hubungan yang original juga. Itu lalu ada selanjutnya seperti biasa KTB ya teman-teman, kita bersyukur atas teman-teman yang setia, para pelayan yang setia mengadministrasi KTB kita, kelompok tumbuh bersama setiap hari Kamis di barat maupun timur. Dan untuk yang rise up, nah ini akan mengundang saudara kita Wiyang ya, Wiyang lagi nggak hadir hari ini ya, nanti akan datang di hari Sabtu untuk membagikan sebuah tema ya. Temanya adalah self improvement. Nah, itu ya bagi para teman mahasiswa bisa mengundang teman-temannya juga ya untuk bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak yang lebih senior dan membangun hubungan juga. Kami undang, dan sebenarnya kita ini ada KTB Family juga teman-teman, yang which is sudah terjadi kemarin ya, hari Jumat. Biasanya di dua ganti-ganti tempatnya, ada di rumah saya di Citraland atau di rumah Bu Yesi yang di timur. Wah, itu KTB Family itu wah kalah kalau kalian KTB itu sampai jam 11. Kadang-kadang anak saya ngomong, mak belum tidur. Oh iya biarin nanti tidur ya. Jam 11 itu. Enggak, jam 11 sudah cabut ya. Jam 10 anakku belum tidur ya gitu ya. Wah, luar biasa, icebreaker-nya nggak selesai. Hebat sekali. Kalau kita KTB umum kan udah biasa ya, langsung menyanyi gitu. Kalah kita kalah bos. Ya itu aja teman-teman pengumumannya. Semoga memberkati hari ini. Saya kembalikan ke Bapak Agus untuk pengumuman selanjutnya. Terima kasih. Ya, untuk raise up self improvement ya. Jadi sekarang namanya raise up self improvement untuk acara istimewanya itu tanggal 9 Mei. Jadi kalau kita punya nephew, niece, keponakan atau adik ya, saudara yang masih pelajar dan mahasiswa, karena ini topiknya bagus sekali ya. Topiknya bagus, kepikiran, keuangan, kewarasan. Ini pakai ke semua ya. 3K gitu ya. Kamu kepikiran apa gitu ya. Keuanganmu ya opo. Kamu waras enggak? Coba lihat kiri kanan, engkau waras ya. Nah, saudara-saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya ingat kalau di gereja yang digembalakan Pastor Esra yang tahun ini sudah melepaskan penggembalaannya oleh karena mau fokus dengan pelayanan yang lain. Kalau saya pelayanan itu biasanya mimbarnya memang seperti ini. Jadi saya ingat mimbarnya model begini nih ya. Iya, sudah biasa. Jadi nggak mau kayu ya, urapannya hilang kalau kayu kayaknya.
Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, Pastor Esra ini sebenarnya berapa tahun ya, 2 tahun yang lalu beliau didiagnosa sakit yang keras ya. Satu kali tahun 2024 saya menghadiri sebuah konferensi teologi begitu di Bangkok. Ya. Kami satu deret kursi begitu ya. Sementara mendengarkan paparan teologi begitu, beliau kemudian ada darah ya. Jadi saya ingat saya pernah melayani di Kinabalu waktu itu dan non-stop ya. Saya mengajar, makan siang bertemu dengan para staf, ditanya macam-macam. Jadi saya tidak punya waktu juga istirahat. Waktu pulang ke Surabaya, waktu tengah-tengah khotbah saya juga mimisen gak berhenti-berhenti. Jadi saya ingat waktu di Bangkok, mimisen juga waktu seperti saya ya. Tapi beliau sakit dan terakhir waktu saya mengunjungi tahun lalu 2025 beliau dalam proses medication, pengobatan, tetapi masih fokus untuk bisa melayani Tuhan. Saya mengajak kita, beliau mengatakan, saya tidak tahu apakah ini khotbah saya terakhir kepada jemaat SAF. Kita doakan supaya Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan, umur panjang. Ya, ada hal yang beliau derita begitu ya. Saya ingat tahun lalu ketika dalam perjalanan beliau bawa tas yang penuh dengan air. Wah, saya bilang, wih, apa ini? Itu kayak bawa infus kemana-mana ya saudara. Tapi beliau berusaha men-servis, men-treat saya. Ya, saya tahu beliau sakit tapi bawa ke tempat-tempat yang bagus untuk bisa beristirahat sejenak, mendapatkan refreshing. Saya pikir, I think you just membayar hutang kelihatannya kepada saya. Dan saat ini saya mengajak seluruh jemaat untuk kita berdoa buat Pastor Esra. Ya, I would like you to stand here and then mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mendoakan Pastor Esra. Saya minta Raymond, Ibu Lili bisa berdoa. Kalau ada di antara saudara-saudara Pilar juga saya minta akan berdoa tumpang tangan kepada hambanya. Ya, sebenarnya kalau Tuhan masih berikan umur panjang, ini adalah kemurahan Tuhan sampai hari ini. Saya mengajak kita, saya mau nyanyi satu pujian yang biasa kalau kami di sekolah teologi nyanyikan ini. I pray, ini D, apa ini? I pray, okay. I pray to the Lord for you. I pray to the Lord for you. I pray to the Lord for you. May His blessing and love, may His blessing and love be with you every day that you have, every day that you have, every hour in your life, every hour in your life. I pray to the Lord for you. I pray to the Lord for you. Sekali lagi, I pray to the Lord for you. I pray to the Lord for you. I pray to the Lord for you. Amen. I pray to the Lord for you. May His blessing and love be with you. May His blessing and love be with you every day that you have, every day that you have, every hour in your life, every hour in your life. I pray to the Lord
Sampai hari ini Pastor Esra masih membawa obat-obatan. Dan kami mau berdoa, kita semua mau berdoa biar Tuhan menyatakan mujizatnya, menyatakan mujizat kesembuhan kepada hambanya. Sehingga kalau Pastor Esra bisa melayani, tetap berpergian, itu oleh karena mujizat Tuhan, oleh kasih karunia. Mari kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami menyadari bahwa hamba-Mu melayani Engkau dan belajar menjadi bukti dari firman yang Tuhan telah sampaikan melalui hamba-Mu, yaitu mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, mengasihi Engkau dengan sepenuh jiwa, mengasihi Engkau dengan seluruh akal budi, dan mengasihi Engkau dengan segenap kekuatan. Pastor Esra sedang mengalami pergumulan dengan sakit penyakit yang dideritanya. Ada hal yang harus dia gumuli. Operasi telah dijalankan dan proses maintenance kesehatan harus dilakukan. Dan kami mau berdoa seperti Paulus yang membawa duri di dalam daging. Kalau boleh Tuhan, kami minta supaya Engkau mengangkat duri dalam daging ini. Engkau menyatakan kesembuhan-Mu di dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus yang berkuasa, Tuhan menjamah dan menyembuhkan hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu tetap dapat melayani Engkau, membawa visi Tuhan, menyampaikan Injil Kerajaan Allah kepada banyak orang. Kami juga berdoa untuk program disertasinya di PhD. Kami mau berdoa, ada tantangan yang dia harus hadapi di dalam proses penyelesaian disertasinya. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau memberikan hikmat-Mu, Engkau buka jalan untuk pintu yang baru saja tertutup, untuk hamba-Mu bisa menyelesaikan disertasinya dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk istri hamba-Mu, yaitu Ibu Eni yang ada di Kinabalu. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menjagai mereka, menjagai hamba-Mu ini. Kami juga berdoa buat Jonathan dan Joel, biarlah Tuhan Engkau menuntun masa depan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau berikan kekuatan kepada Pastor Esra, kalau nanti sore melanjutkan perjalanan ke Solo dan mengajar dalam beberapa hari ke depan. Biarlah Tuhan Engkau melindungi hamba-Mu dan membawa pulang hamba-Mu bertemu dengan istri tercinta dengan selamat. Ketika pergi juga melanjutkan perjalanan ke Bandung, Engkau sertai juga perjalanan hamba-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, dan kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengakhiri ibadah ini. Tuhan menyinari engkau dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ia memberikan engkau kasih karunia untuk terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, pekerjaanmu. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas setiap tantangan yang kau hadapi. Dan ketika engkau panggil nama Tuhan, Ia menyatakan jalan keluar. Dan juga diberkatilah orang-orang yang terhubung kepadamu. Ketika engkau membawa berita Injil kepadanya, diberikan engkau keberanian untuk menyatakan kebenaran kepada mereka. Dan terimalah seluruh damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita semua yang setia. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
bersorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Happy Sunday. Berikan salam satu dengan yang lain. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara-saudari,